Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru PNS dan non PNS di bawah naungan Kemendikbud. Kali ini saya akan mengupdate tentang perkembangan pencairan sertifikasi carryover sekaligus juga TW1 tahun 2021 dan juga pencairan THR yang sebentar lagi akan direalisasikan oleh pemerintah. Terkait dengan perkembangan pencairan sertifikasi untuk carryover TW4 tahun 2020 kemarin, sudah banyak daerah yang merealisasikannya. Salah satunya adalah rekan kita ini di daerah Wonogiri. Minggu lalu carryovernya sudah dicairkan. Lalu untuk sertifikasi TW1 ini rekan kita di Sulawesi Selatan juga sudah dicairkan. Namun di sini ada persoalan Bapak Ibu sekalian, yakni rekan kita ini adalah P3K, tetapi sertifikasi yang diterimanya adalah sertifikasi non PNS. Sementara gaji pokok P3K sudah disesuaikan oleh pemerintah, segiannya ini dibayar berdasarkan gaji pokok. Terkait dengan perkembangan pencairan sertifikasi, berbeda dengan pembayaran TPG untuk Depak ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti rekan-rekan yang mengupload tentang pembayaran sertifikasi Depak, itu tentu saja jauh berbeda dengan kita di bawah naungan Kemendikbud. Karena kalau Depak ini barangkali sudah banyak sekali sertifikasi TW1-nya sudah dibayarkan. Lalu ada juga rekan kita ini mewakili guru non PNS yang SKTP-nya tidak dapat diterbitkan oleh pusat karena statusnya yang tidak jelas. Terkait status ini kita akan coba kupas ya. Informasi terbaru yang barangkali juga bisa sama-sama kita cek ini, bahwasanya sebagian besar SKTP sudah diterbitkan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada dua ini. Proses pembayaran SKTP untuk guru PNS baik itu jenjang TK, Dikdas, kemudian jenjang Dikmen dan SLB itu akan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota atau Provinsi. Lalu guru non PNS yang disebut guru bukan PNS, semua jenjang akan dibayarkan oleh pusat. Itu adalah ketentuan pembayarannya. Lalu coba kita cek status kepegawaian yang diakomodir pada Info GTK. Nah, yang pertama, pemerintah mengakomodir status kepegawaian GTY atau PTY, guru tetap yayasan atau pengajar tetap yayasan. Ini yang diakomodir. Yang kedua adalah guru PNS. Ini untuk kita seluruhnya yang statusnya PNS. Dan yang ketiga adalah guru honor daerah, baik ini tingkat 1 maupun tingkat 2, yang SK penugasannya sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi rekan-rekan yang statusnya GTY, PNS maupun guru Honda akan dibayarkan sertifikasinya setelah diterbitkannya SKTP itu. Nah, secara umum sebagian rekan-rekan sudah muncul SKTP bahkan SPM-nya, tinggal menunggu pembayaran ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pembayaran itu akan disesuaikan dengan tanggal terbitnya SKTP. Sehingga bagi Bapak Ibu yang SKTP-nya sudah sampai dengan minggu kedua April ini, kemungkinan besarnya Bapak Ibu bisa menikmati sertifikasi baik itu carryover maupun TW1 ini saat Lebaran ini. Nah, terkait dengan Juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini adalah Juknis pembayaran sertifikasi guru daerah di Permenkyu tahun 2020 bahwa dialokasikan untuk tunjangan TPG PNSD daerah itu dari dana non fisik yang dikirim oleh Kemenkeu. Lalu untuk non PNS baik GTY dan GTT ya menggunakan persejen. Jadi di sini disebutkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru bukan pegawai negeri sipil. Nah, dalam hal ini pemerintah hanya mengakui dua status, yaitu status PNS maupun bukan PNS. Oleh karenanya, maka guru P3K ternyata Bapak Ibu sekalian belum diakomodir di Juknis terbaru. Alhasil, seperti yang kita lihat di awal tadi, tunjangan sertifikasinya belum disesuaikan dengan gaji pokok yang diterima per bulan, melainkan berdasarkan tunjangan non PNS. Sehingga rekan-rekan yang statusnya P3K ya, ini tentu saja masih akan menerima tunjangan sertifikasi sebesar 1.500.000 sesuai dengan sertifikasi non PNS. Ini yang sangat kita sayangkan ya. Dan bahkan tadi ada juga yang sampai sekarang belum ternyata mendapatkan SK penugasan dari pemerintah daerah.
ya, ini barangkali juga akan terkendala pembayaran sertifikasinya. Lalu yang berikut terkait dengan pencairan THR, bahwasanya baru-baru ini Dirjen Kemenko mengatakan bahwa RPP tentang pemberian THR sudah disiapkan oleh pemerintah dan nanti akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Keuangan, yang mana pada pemberian THR bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, kemudian penerima pensiun dan penerima tunjangan itu akan menerima gaji sebesar 1 bulan, ya, yakni acuannya adalah di bulan Maret, karena di tahun ini kita lebaran di Mei, maka 2 bulan sebelumnya adalah di bulan Maret, itulah acuan pembayaran gajinya. Kemudian untuk struktural dan fungsional di sini sangat jauh sekali nampak perbedaannya. Hal itu disebabkan bahwa tunjangan untuk struktural yang lebih sering disebut tunjangan kinerja akan dimasukkan ke dalam komponen gaji THR. Sementara untuk guru, tunjangan fungsionalnya itu hanya kecil yang selalu melekat di gaji dan di Juknis dibatasi oleh pemerintah. Di ayat ke-11 ini disebutkan, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi. Ini khusus untuk guru. Jadi kita tidak akan menerima tunjangan profesi dalam THR. Sementara untuk struktural itu akan dibayarkan oleh Menkeu. Nah, seperti yang Bapak ketahui, untuk tunjangan fungsional guru golongan 3 327.000 ya, golongan 4 sekitar 500 sampai 600-an tergantung masa kerjanya. Kemudian tunjangan kinerja yang saya maksudkan tadi adalah merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu. Ini yang ada pada pegawai struktural. Sehingga besar gaji untuk tunjangan hari raya pegawai negeri sipil khusus guru bahkan sampai golongan 4E barangkali hanya sampai sebatas 6 jutaan. Sementara untuk struktural ya bisa mencapai puluhan juta ya. Itu satu kenyataan yang kita terima, bahwasanya guru dalam hal ini harus bisa berbesar hati. Kemudian pembayaran tunjangan hari raya ini memang sudah disinggung oleh pemerintah, karena pembayaran THR adalah kegiatan yang terjadwal, maka Juknis menyatakan bahwa tunjangan hari raya akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum tanggal hari raya. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Kemenko, maka tunjangan hari raya baik itu untuk pegawai negeri sipil maupun pensiunan akan dibayarkan di sekitaran tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Mei. Itu merupakan hari kerja terakhir sebelum lebaran di bulan Mei. Kemudian yang membedakan antara guru dengan struktural adalah di SPM-nya. Kalau kita perhatikan ini SPM-nya ya, SPM tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM. A. SPM THR gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum. Inilah yang nanti akan kita terima. Lalu B. SPM THR tukin untuk pembayaran tunjangan kinerja. Ini hanya didapatkan oleh pegawai struktural. Jadi dalam hal ini pegawai struktural mendapatkan 2 kali THR ya. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa saya bagikan terkait perkembangan realisasi TPG baik itu carryover, kemudian TW1 maupun THR yang sebentar lagi akan Bapak Ibu terima. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.